Romo belum di unmute, Romo. Mute lagi. Oke, sekarang kedengaran? Ya, jelas, Romo. Puji Tuhan, semoga terus begitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman dalam Tuhan, yang mau saya bicarakan itu suatu tema yang sebetulnya cukup penting, yaitu keselamatan untuk semua, tanda tanya. Jadi apakah semua orang bisa selamat, diharapkan selamat? Saya mau mulai dengan Santo Fransiskus Xaverius, misionaris Yesuit besar, salah satu dari teman pertama Santo Ignatius di Paris dulu, yang sekitar tahun 1542 atas permintaan Raja Portugal dikirim ke Goa. Jadi menjadi misionaris. Dan Fransiskus selalu dari Goa juga menjelajah India Selatan, Kerala. Di situ dia menulis bahwa dia membaptis ribuan orang dengan metode misi yang kelihatan sangat sederhana. Jadi dia bicara terhadap orang banyak, biasanya dengan doa Bapa Kami, Salam Maria, kemudian aku percaya. Dia sendiri tidak bisa bahasa mereka, tetapi punya seorang penerjemah. Lalu diulangi, lalu ia mengatakan, kalau mau selamat perlu dibaptis, dan bertanya apa yang mau dibaptis. Dan rupa-rupanya mereka begitu terkesan. Hari ini kita geleng kepala dengan metode itu, tapi saya sendiri punya suatu firasat bagaimana, mengapa kok orang bisa dengar itu yang tidak mengerti pesan saya. Santo Fransiskus Xaverius itu memancarkan kesuciannya. Artinya orang-orang itu mungkin tidak mengerti yang dijelaskan. Apakah Tritunggal, apakah Catur Tunggal. Hanya kalau orang yang seperti Santo Fransiskus Xaverius mengatakannya, mereka akan ikut karena merasakan dia dengan Tuhan. Kemudian Santo Fransiskus ikut selalu Portugal, ke Malaka, sekarang di Malaysia, di Semenanjung Melayu, sampai ke Maluku, persahabatan dengan Sultan Ternate. Dan dari situ di tahun 1549, ia berlayar dengan dua teman Yesuit ke Jepang. Dan di situ ada yang cukup menarik ya. Santo Fransiskus itu bersahabat dengan kapten, seorang Tionghoa. Tapi kapten itu baik-baik, tapi tidak mau dibaptis. Santo Fransiskus sendiri menulis, selama seluruh perjalanan ia memenuhi segala permintaan kami, tetapi kami tidak dapat membalas kebaikannya karena ia mau mati dalam takhayulnya. Celaka, orang ini menyerahkan jiwanya ke neraka daripadanya tidak ada penyelamatan. Jadi Fransiskus Xaverius betul-betul yakin orang yang tidak dibaptis masuk neraka. Ia sampai ke Jepang. Nah, di Jepang itu Fransiskus merasa lega karena tidak dikelilingi oleh orang-orang Portugal yang makin ke timur makin bajingan itu orangnya.
bikin malu orang Kristiani. Tidak ada orang Portugal di Jepang, dan Santo Fransiskus itu mengagumi orang-orang Jepang, budaya Jepang. Dia punya seorang teman, seorang biksu. Biksu itu lalu pernah bertanya begini, bagaimana Tuhanmu bisa baik kalau membiarkan begitu banyak orang Jepang masuk neraka hanya karena mereka tak pernah mendengar apapun tentang Yesus? Franciscus Xaverius menulis dalam suratnya dari mana kita tahu peristiwa itu, bahwa dia merasa sulit untuk menjawabnya. Tetapi akhirnya dia menemukan suatu jawaban. Dan dari temannya Romo Suarez yang ikut Romo Juarez, saya kira yang bersama dia, kita tahu jawabannya. Dia lalu mengatakan sesuatu yang sebetulnya ada di dalam bab pertama surat Paulus kepada umat di Roma. Hukum Allah ditulis dalam hati setiap orang. Dan biksu gembira. Rupa-rupanya dua-duanya menangkap bisa juga orang taat pada hukum Allah meskipun tidak tahu tentang Allah yang benar. Dan akan selamat. Franciscus menulis bahwa ia sangat melegakan. Kalau kita sekarang sebentar melihat ke kitab suci, sangat sedikit yang ditulis. Tetapi saya mengutip ini 3 kutipan yang amat menarik. Pertama itu Matius 16:16. Jadi di bagian akhir Matius yang kemudian ditambah. Mana Yesus mengatakan, yang dipercaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak akan dihukum. Itu ucapan Yesus yang paling keras. Tapi perlu diperhatikan, Yesus tidak mengatakan siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis akan dihukum, melainkan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yesus meskipun mengutus murid-muridnya membaptis, orang tidak pernah mengatakan orang yang tidak dibaptis tidak bisa masuk surga. Yang tidak percaya, iya. Saya akan kembali kepada itu. Supaya kita mengerti sedikit yang dimaksud. Lalu, ada kalimat yang paling mengesankan dari Santo. Signalnya Romo ini. Yang secara jelas mengatakan keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang. Malah kita bisa bertanya saja. Kalau Allah menghendaki bahwa mereka diselamatkan beroleh pengetahuan akan kebenaran, apakah Allah bisa gagal? Tapi ini sudah saya bicarakan pada pertemuan yang terakhir. Belum tentu ada orang di neraka, tapi bukan. Lalu teman-teman, bagi saya sebetulnya yang paling paling kental adalah yang ketiga. Itu di dalam ceramah besar Yesus mengenai pengadilan terakhir.
di mana Yesus memisahkan para domba dari kambing. Rupa-rupanya kambing itu jelek-jelek itu. Tidak tahu karena berbau atau karena apa. Tetapi pada domba ia mengatakan, aku lapar dan kamu memberi makan. Aku haus, kamu memberi minum. Aku sakit, kamu mengunjungi aku. Aku telanjang, kamu pakaian. Aku di penjara, kamu mengunjungi. Nah, ini menarik. Andai kata saya oleh Tuhan ditempatkan di kelompok domba-domba itu, mendengar itu, saya akan secepat mungkin masuk ke dalam surga. Jangan-jangan Tuhan pikir kembali, kamu enggak, keliru nih kamu. Kamu termasuk kambing. Tetap orang itu tidak demikian. Malah sebaliknya. Mereka mengatakan, loh kapan kami ketemu dengan kau Tuhan Yesus? Kapan kami melihat kau lapar, beri makan, kau di penjara, kami kunjungi? Nggak ada itu. Nah di situ lalu Yesus mengatakan kata yang luar biasa. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi di situ Yesus bicara mengenai orang-orang yang merasa tidak pernah tahu tentang Yesus. Ya mungkin pernah dengar ada agama yang menganggap Yesus itu Tuhan atau sebagainya, tapi jauh. Bukan itu yang menentukan. Kebaikan yang boleh kami berikan kepada orang yang butuh itu dilakukan pada Tuhan. Dan karena itu, orang-orang yang disebut oleh biku di Jepang kepada Santo Franciscus Xaverius, dan juga begitu banyak orang baik yang kita kenal, mereka ketemu dengan Yesus, tetapi tidak menyadarinya. Nah, sekarang saya mau sedikit menjelaskan perkembangan dalam kesadaran gereja. Tadi saya sudah bilang Santo Franciscus Xaverius pada permulaan yakin betul semua orang yang mati tidak dibaptis masuk neraka. Sekarang itu beda. Saya mau jelaskan sedikit. Di situ ada ucapan yang amat sangat termasyhur dan banyak dikutip. Extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tak ada keselamatan. Itu dirumus oleh Santo Cyprianus, uskup Kartago di Tunisia sekarang, yang mati sebagai martir tahun 2058. Sebetulnya ia mau mengatakan ya kebenaran itu ada dalam gereja. Pada Santo Augustinus, ucapan itu sudah menjadi lebih keras. Santo Augustinus barangkali dia uskup di Kartago, di Hippo, di daerah Tunisia juga, dan teolog gereja Latin terbesar, amat berpengaruh, juga amat berpengaruh pada Protestan. Dia itu mengembangkan ajaran mengenai dosa asal yang juga tidak ada di dalam kitab suci. Dan yang memang sudah mulai sebelumnya, nah Augustinus mengatakan
orang yang berdosa asal tidak bisa masuk surga. Bagaimana kita lepas dari dosa asal dalam baptis? Jadi semua orang yang tidak dibaptis masuk neraka. Itu menurut Augustinus. Yang amat mengerikan pada Augustinus itu, dia mengatakan itu juga berlaku bagi anak kecil. Misalnya bayi setahun, bahkan anak yang mati dalam kandungan ibu. Mati kalau belum dibaptis, masuk neraka. Suatu pandangan yang amat sangat keras. Di situ kelihatan gereja tidak mengikutinya. Jadi gereja kemudian berpikir itu tidak mungkin. Lalu gereja merumuskan suatu faham baru, yaitu yang ada di tengah tulisan ini, limbus. Di gereja tidak pernah menerima dari Augustinus bahwa anak kecil, orang yang masih betul-betul tidak berdosa masuk neraka karena tidak dibaptis, dia masuk ke dalam limbus. Nah, limbus itu semacam tempat nyaman, semacam surga di bawah surga. Jadi tidak dalam memandang Allah, tetapi mereka akan happy di situ. Itu limbus. Limbus jauh lama dipercayai. Ibu saya masih mempercayainya, meskipun tidak pernah menjadi ajaran resmi gereja. Kemudian di Konsili Firenze tahun 1438, itu konsili yang paling keras. Keras karena mereka jengkel dengan segala macam semua orang yang tidak dibaptis dalam gereja Katolik Roma masuk neraka. Itu betul-betul gawat. Kemudian itu mulai berubah. Tadi saya sudah memperlihatkan Santo Fransiskus Xaverius yang juga punya pandangan itu yang umum di dalam Kristianitas waktu itu. Tapi berhadapan dengan Kapten Tionghoa itu, apalagi ditanya oleh biksu Jepang yang dia kagumi, dia mulai menyadari bahwa mungkin kebenaran tentang Tuhan harus difahami berbeda. Misionaris kemudian di seluruh dunia mulai meluas abad ke-16 ke-17. Mereka menemukan orang-orang baik di antara orang Muslim, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu. Menjadi yakin tidak mungkin orang baik-baik itu yang tidak pernah sempat mendengar apapun tentang Yesus, karena itu masuk neraka. Masa Allah menciptakan orang neraka? Beberapa Yesuit maju lebih jauh. Roberto de Nobili yang meninggal tahun 1656, misionaris di India Selatan, mendalami agama Hindu dan menyadari bahwa agama itu ada banyak kedalaman. Lalu Mattheus Ricci, misionaris pertama yang masuk Tiongkok yang tertutup, meninggal tahun 1610.
dia itu mempelajari Konghucu. Sama amat mengagumi Konghucu. Ritchie itu orang yang luar biasa. Sekarang saja di Cina komunis dia dihormati. Dia menemukan bahwa Konfusianisme zamannya itu malah tidak mengerti Konfusius. Matteo Ricci yang menemukan apa yang sebenarnya ajaran Konfusius, dan ia percaya sesuatu tentang Konfusius yang oleh gereja purba dipercayai juga, misalnya tentang Platon. Gereja purba dulu sangat menghormati filosofi Yunani Platon yang hidup 400 tahun sebelum Masehi. Mereka menganggap dia dalam arti tertentu dia sudah Kristiani. Matteo Ricci berpendapat demikian juga mengenai Konghucu. Para misionaris mulai menyadari bahwa tak mungkin Tuhan akan Tuhan yang sehakikatnya adalah kasih akan mengirim orang ke dalam neraka hanya karena tidak mengertinya. Jadi di situ betul-betul mulai suatu perubahan. Itu juga mulai dilihat oleh Roma. Pius ke-12 tahun 1949 mengekskomunikasi seorang Romo Yesuit, Patafini, karena dia masih mengajarkan dan tidak mau melepaskan pengajaran bahwa orang di luar gereja Katolik tidak dapat diselamatkan. Dia itu diekskomunikasikan oleh Paus Pius ke-12. Dobrak demikian jelas Allah menawarkan keselamatan kepada semua orang tanpa kecuali. Kepada mereka Kristen dibaptis tetapi tidak dalam gereja Katolik. Konsili Vatikan membuka hubungan baik dengan Protestan. Juga mereka yang tidak dibaptis percaya pada Tuhan. Lalu disebut mereka yang tidak percaya pada satu Allah. Seperti agama-agama di India dan sebagainya. Dan akhirnya konsili mengatakan bahkan mereka yang tanpa kesalahan pribadi sama sekali tidak percaya adanya sesuatu di seberang, jadi Allah. Mereka pun tidak ditutup dari keselamatan asal hidup menurut suara hati. Bagaimana kita bisa mengerti hal itu? Pertama itu amat penting. Kristianitas Katolik yakin bahwa juga orang di luar gereja bisa masuk surga. Dan itu ajaran resmi, bukan pemikiran beberapa teolog. Gereja Protestan itu berbeda. Saya kira gereja di Jerman semua juga itu. Tapi saya ingat pernah saya tanya sahabat saya, Dr. Yewangu. Yewangu itu dulu ketua PGI. Saya tanya Pak Yewangu itu, di umat Anda itu ada yang tidak hanya berpendapat orang Islam masuk neraka semua, tapi orang Katolik juga masuk neraka semua. Lalu Pak Yewangu itu tertawa dan mengatakan, bukan hanya Katolik masuk neraka, kami di PGI juga masuk neraka. Memang ada kelompok-kelompok gereja-gereja yang amat sempit
Semuanya di luar mereka masuk neraka itu. Tidak perlu seperti itu. Saya memang pernah, saya kadang-kadang ya saya sedikit nakal. Kalau bicara di depan teman-teman Protestan, kadang-kadang saya mengatakan menurut orang Katolik, orang Islam bisa masuk surga. Selalu ada yang membantah. Tapi sekali sesudahnya datang seorang dosen, seorang wanita dosen kepada saya berterima kasih bahwa saya mengatakan, itu dia mengatakan, dua orang tua saya Muslim. Dan rekan-rekan saya Protestan selalu mengatakan kalau kami tidak membawa mereka ke baptis, mereka masuk neraka. Keras itu saya bilang, itu ikut saja dalam hal ini Katolik itu aman. Mengapa itu bisa, teman-teman? Tadi saya bacakan Markus 16:16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, yang tidak percaya tidak akan diselamatkan. Paulus pun mengatakan yang kita diselamatkan karena percaya, lalu bagaimana mereka yang tidak percaya pada Allah? Di situ kita harus memperhatikan perbedaan antara dua macam kepercayaan. Ada kepercayaan menganggap benar bahwa itu demikian. Kepercayaan itu oleh Santo Yakobus di dalam suratnya, saya kira di dalam bab 2, mengatakan itu tidak mutu. Karena setan-setan juga percaya bahwa ada Allah. Yang dimaksud kepercayaan Paulus itu sesuatu yang lain. Bukan menganggap benar, tetapi menyerahkan diri. Nah, di mana orang menyerahkan diri? Orang, setiap manusia kita, orang yang mungkin ateis, mereka punya apa yang disebut hati nurani. Hati nurani itu kesadaran bahwa bagaimanapun juga kita selalu harus baik. Tidak pernah boleh jahat, tidak adil. Dan bahwa dari situ mutu kita tergantung. Dan bukan kita yang mengharuskan itu, kita berhadapan dengan itu. Di hati nurani ini, kita bertemu dengan Tuhan. Mungkin kita tidak sadar bahwa itu Tuhan, tapi kita bertemu. Mirip seperti orang di Matius 25 yang memberi pakaian dan minuman dan makan kepada Yesus tanpa menyadarinya. Jadi yang menentukan apakah mengikuti hati nurani. Maka semua orang bisa selamat. Tidak perlu kita takut. Lalu di konsili itu ada Nostra Aetate, itu bagus sekali. Nostra Aetate. Di situ konsili menganjurkan kepada umat Katolik untuk menghormati dan menghargai agama-agama lain. Situ ada kalimat luar biasa bahwa, saya kutip, gereja Katolik tidak menolak apapun yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Jadi serba benar dan suci di agama-agama lain pun kita mengakui ada yang benar, kebenaran ilahi, dan ada yang suci. Seperti dikatakan Yohanes Paulus kedua, di luar gereja kelihatan ada Roh Kudus juga. Joseph Ratzinger yang tahu menjadi Paus Benedikt ke-16 menjelaskan bahwa lalu mengenai dosa asal itu. Dosa asal itu
jangan difahami sebagai pewarisan biologis. Jadi dengan lahir dapat dosa hasil gimana itu? Melainkan sebagai keterikatan setiap orang yang lahir dalam masa lampau daripadanya ia tidak bisa lari. Jadi itu masalahnya. Kita lahir ke dalam dunia dalam lingkungan yang buruk. Hanya kalau Tuhan masuk ke dalamnya, kita ini selamat. Jadi gereja sekarang dengan resmi mengajar bahwa keselamatan ditawarkan kepada semua orang. Tidak perlu kita khawatir kalau misalnya kita punya keluarga yang mati belum dibaptis. Dia pun bisa punya kebaikan. Dia pun karena itu bisa masuk surga. Nah, sekarang kita masih ada 10 menit lebih. Kita harus mengklirkan posisi itu. Ada yang disebut pluralisme agama. Pluralisme agama mengatakan ada banyak agama, semua agama sama benar. Itu bukan pandangan Katolik, pandangan Kristiani sama sekali. Jadi kita tidak mengatakan bahwa di mana-mana ada kebenaran yang sama. Kalau begitu memang tidak ada kebenaran. Kebenaran ada dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus itu kita percayai, baru kita tahu siapa itu Allah. Jadi kita berpendapat bahwa tetap kebenaran yang utuh kita dapat oleh Roh Kudus sebagai umat yang percaya pada Yesus. Kita tidak mengatakan agama-agama lain tidak ada kebenaran juga. Seperti tadi dikatakan dalam Konsili Vatikan kedua, Nostra Aetate. Tapi kebenaran yang sebenarnya kita yakini adalah dalam Yesus. Dan kita mengikuti Yesus. Dan bahwa kita mengikuti Yesus itu karena Roh Kudus dalam diri kita. Jadi pluralisme agama, sikap Katolik itu bukan pluralisme agama. Juga bukan relativisme agama. Relativisme agama mengatakan semua agama benar bagi para penganutnya, tapi tidak secara universal. Sebetulnya itu bisa tanyakan kebenaran apa itu kalau ya, kebenaran bagi saya. Misalnya kalau sekarang hujan, apa mungkin itu benarannya untuk saya? Orang lain mengatakan sekarang tidak hujan, ya salah satu itu tidak benar. Relativisme agama. Semua agama itu kebenarannya hanya berarti bagi yang menganutnya. Itu sama dengan mengatakan tidak ada wahyu. Ya kalau orang menganggap agama sebagai usaha kita untuk mendekati yang di seberang, barangkali begitu. Tapi kita ini agama wahyu. Yang bicara pada kita Allah. Permulaan Injil Yohanes. Ada permulaan, ada logos. Sabda. Yesus adalah sabda Allah. Jadi kita tidak mengikuti pluralisme dan relativisme agama. Kita ketahui Allah dalam manusia Yesus. Maka dari itu Kristianitas, juga gereja Katolik
tentu menolak relativisme dan pluralisme agama. Kristianitas yakin bahwa Allah menyelamatkan manusia, semua manusia dalam Yesus Kristus. Jadi juga yang tidak tahu bahwa Yesus adalah Sang Penebus, mereka selamat dalam Yesus, termasuk si biksu itu. Dan bahwa itu bukan pikiran seseorang, melainkan oleh Allah sendiri diwahyukan. Wahyu ilahi harus ditaati. Jadi iman Kristiani adalah ketaatan iman apa yang diwahyukan oleh Allah harus diterima, titik. Sekarang kita bisa bertanya, kalau begitu mengapa masih misi? Seorang tokoh Muslim, saya tidak mau menyebutkan namanya, cukup terkenal, orang agak garis keras, pernah datang ke kantor saya, omong dengan saya. Dia waktu itu menulis disertasi di Malaysia, juga mengenai Konsili Vatikan kedua. Saya lupa dalam hubungan apa, dia bertanya sama saya begini. Di dalam Konsili Vatikan kedua dikatakan, semua orang bisa selamat, bukan hanya mereka yang dibaptis, yaitu Lumen Gentium 16 tadi. Mengapa lalu konsili yang sama dalam dokumen Ad Gentes menyuruh gereja untuk menjadi misionaris? Kalau toh semua bisa diselamatkan, buat apa masih diharapkan mereka dibaptis? Saya jawab waktu itu, Pak, pertanyaan Anda itu suatu pertanyaan yang amat sangat masuk akal dan suatu pertanyaan yang penting. Dan memang dengan kita mengatakan orang di luar gereja pun bisa selamat, kita harus mengerti misi dengan cara lain. Bukan kita takut setengah mati bahwa tetangga yang tidak dibaptis nanti masuk neraka, itu tidak perlu takut. Belum tentu tetangga kita lebih kurang baik daripada kita, lebih buruk dari kita. Melainkan karena Injil adalah kabar gembira. Angelical. Kabar gembira harus dipermaklumkan. Kita mempermaklumkan Yesus, kabar gembira, supaya manusia tahu bahwa dia selamat. Bahwa dosa tidak akan menang. Supaya dia gembira. Jadi kabar gembira itu dipermaklumkan. Kita menyadari seluruh kebenaran kita. Lalu kita merasa aman. Saya membayangkannya begini. Barangkali kita semua sudah di jalan yang benar. Di jalan keselamatan ilahi. Bukan hanya kita orang Katolik, bukan hanya kita orang Kristiani, tapi juga kaum Muslim, bahkan kaum Buddha yang iman sangat beda. Tapi ada perbedaan. Apa perbedaan? Kita ini tahu bahwa itu jalan keselamatan karena kita mengikuti Yesus. Mereka ada di jalan itu tetapi belum tahu. Kita memberitahukannya. Tidak dengan memaksa-maksa. Kita mengerti bahwa bagi orang yang menjadi besar dalam agama lain, ya mungkin
tidak bisa menangkap. Misalnya orang Muslim itu, banyak orang Muslim itu seperti Al-Quran sendiri. Amat menghormati Yesus. Dalam Al-Quran Yesus, tapi juga Ibu Yesus Maria muncul sering dan sangat terhormat. Tapi bagi mereka gak kasam bahwa Yesus itu putra Allah, apalagi kalau disebut anak Allah, sulit diterima. Tidak perlu kita khawatir, tapi kita bersyukur. Saya selalu bersyukur kalau orang dibaptis. Karena itu, menjadi misionaris itu pertama-tama berarti melalui hidup kita, pembawaan kita menjadi saksi kebaikan Kristus. Tapi kalau orang ingin tahu dari mana sumber kekuatan kita bicara tentang Yesus. Dan alangkah bagusnya kita kalau dia itu join umat kita, kalau dia dibaptis, kalau dia dapat kekuatan kebersamaan kita. Maka kita tetap menjadi saksi Kristus, saksi kebenaran ilahi dalam Yesus Kristus dalam kekuatan Roh Allah. Terima kasih.